hu ahad, hu Rabbana ikfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbana ikfir lana ma madha ya wasi'al karami ya lutfana irham lana sirat lana ya wasi'al jamali ya Rabbana ikfir lana ma madha ya wasi'al karami nurul jamal nawir qalba binuri toha sayyidina Muhammadin ya Rabbana ikfir lana ma madha ya wasi'al karami ya muayyad sholli alaihi wassallama ala sayyidina Muhammadin ya Rabbana ikfir lana ma madha ya wasi'al karami alihi wa sahbihi nurul mustafa sayyidil mukhtar ya Rabbana ikfir lana ya wasi'al karami nawir qalba binuri toha sayyidina Muhammadin ya Rabbana ikfir lana ma madha ya wasi'al karami ya muayyad sholli alaihi wassallama ala sayyidina Muhammadin ya Rabbana ya Rabbana
al-karam alihi wa sahbihi nurul mustafa sayyidil mukhtar sayyidil mukhtar sayyidil mukhtar ya rabbana ya rabbana ighfir lana ya wasi'ah ya Ibnu Atailah wa Sayyidzuddin Ibnu Abdis Salam wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Atailah al-Hikam wa fi kitab li Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam insyaallah bi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunus wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Atailah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam Allah mencukupi rahmatnya untuk kita selalu. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezekinya kepada kita. Mudah-mudahan dimudahkannya kepada kita segala urusan-urusan kita, maupun dimudahkannya urusan kita dalam menggapai, mencari rezeki. Dan terutama pula mudah-mudahan Allah selalu menggapai kita untuk dimudahkannya dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita, pada kematian kita, berjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam sudah isa kah? Belum mengelak. Dikit lagi nih. Sedikit harus guru aja. Dalam kitab Halur Rumus wa Mafatihul Kunus Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, kita menerusakan minggu kemarin. Minggu kemarin. Kalawasan guru aja. Nah, ibadah santai, bawa santai-santai aja belajar nih, ya lah. Nah, santai belajar, ibadah yang paling nyaman menuntut ilmu, itu ilmu napi yang bermanfaat. Sambil guring-guring gak ada apa-apa juga. Ini bisa temimpi kena, temimpi ditarik bebinian, nah, ke dalam guha, takajud, kebangun, sekalinya. Anu betamulon Mikael Pak Akulu minggu kemarin sampai mana semalam. Nah ini Suma'lab Anaman aroda kasifah haja sirril kofi bil kasbil jali fal yudabbar sirra qaulihi sallallahu alaihi wasallam mukbiran an rabbihi ajja wajalla. Ketahuilah, barang siapa yang menghendaki terbukanya rahasia-rahasia yang tersembunyi, sirril khafi, rahasia yang tersembunyi, bil kasbil jali, supaya terbuka menjadi jelas di matamu, litofati, kan pal yudabbaru sirra qaulihi, hendaklah dia mentadaburkan, merenungkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkabaran an Rabbi Azza wa Jalla, dari Allah Azza wa Jalla, yaitu hadis qudsi. La yajalu abdi
tidak, atau senantiasalah seorang hamba itu la yajalu abdi yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan mengerjakan ibadah sunat-sunat seperti sholat sunat, ya Pak, seperti menuntut ilmu itu kan ada fardu ada sunat. Sholat fardu itu utama, dia di pertama, sunat itu bisa melebihi dari fardu sebenarnya nilainya. Tapi kalau fardu tidak dikerjakan, sunat menjadi tidak dipakai, sunat menjadi hanya menyempurnakan, melengkapi. Yalah. Menuntut ilmu ada yang wajib, ada yang sunat. Kedua-duanya kita tuntut tuh nang wajib dan sunat. Yataqarrabu ilayya bin nawafil, dia mendekati aku dengan menuntut ilmu, dia belajar ilmu agama, belajar ilmu ma'rifah, mendekatkan diri kepada Allah. Dilakukannya hatta uhibbahu, karena dia melakukan itulah hatta uhibbahu, aku mencintainya ya Allah. Nah, dalam diskusi fa ija ahbabtuhu, apabila sudah aku menjadi yang mencintai orang tersebut, kuntulahu, maka jadilah aku sam'an, pendengarannya, kuntulahu wa basaran, jadilah aku penglihatan, kuntulahu fu'adan, jadilah aku hati dia, di mana dia berbisik dengan hatinya, akulah jadi hatinya. Masya Allah. Papahimna min jalika, bisa kita pahami semua itu. Papahamna min jalika anna ala kata waslil mahabbati, terkait dengan semua itu, itulah yang disebut dengan waslil mahabbah. Harus iman ngalibanan didekati. Ya kalau lah. Nah, jadi kalau kita hanya beriman saja kepada Allah, kita tidak bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dengan apa? Cinta kepada Allah. Coba pian beriman kepada Rasulullah, kadang mau pian dimimpi Rasulullah lagi, jarang-jarang bisa. Ya kah? Jarang-jarang. Nang bisa memimpi Rasulullah apa? Bila cinta lawan Rasulullah, bila cinta lawan Rasulullah mahwamnya. Kadang alih kada cinta. Ulun kuwi sudah cinta aja kalau belum lagi lu ikam cinta. Bukti akan cinta ika. Wah, kalau ikam cinta lawan bebinian kayak Pak, langit pun jar aku daki jar, laut yang tidak bertepi pun ku seberang, itu cinta. Kuntu samaan, di siapa yang cinta lawan aku jar Allah, pendengarannya pun jadi pendengaran, denganku dia mendengar. Masya Allah. Qawiya sultanul mahabbubiyati, maka kuatlah kekuatan cintanya itu, kesungguhannya, ala sultanil mahabbiyati, atas kekuasaan cintanya, fa'abnahu an jatihi, sampai dia menjadi fana, hilang dirinya, yang ada hanyalah Allah aja yang dicintainya. Pian pernah melihat laron nggak apa ya, nang bila lampu menyala datanginya ya lah, ada tahu urusannya, mbah sudah matinya banyak nang mati. Coba lihat laron tuh, bila di bawah tuh banyak nang mati di bawah lampu tuh, ada begaduhnya apa ada memaraki lampu ya kah. Nah, itu Allah memberikan perumpamaan kenapa laron cinta dengan terang benderang lampu cintanya. Kalau manusia sudah cinta kepada Allah, nya kada tahu lagi lo apa-apa, karena Allah adalah segalanya. Ulun mengisahkan bahar itu ada kisah pian tuh bekawan lawan orang sugih ini kawan pian membawai pian berjalan, anggaplah Banjar Martapura atau kemana ya, Barabai kah, kau lu sungai lah, jauh lah, pernah aku aja aku kada bisa duit jadi kita kadu mikirakan duit jadi nang kawan kita nang sugih ini ya kah. Kenapa? Hah? Oh, kadu pinjaman lagi dibari gasen sang bini kam najar. Bini kita disangguinya. Ya kalah. Nah, jurung jalan bini, sayang jar duit si ini jar. Sayang najar gitu. Oh, kenapa ikam mikirakan aku kan nunjuk ikam ni gasen bini ikam. Ni gasen ikam lain nah. Wis. Karena kenapa? Kawan
Sugi. Sekarang yang pian cinta ini siapa? Nang menjamini Allah yang Maha Kaya, Al-Ghani, Al-Mughni, yang mengayakan pulang, nggak ada main-main. Itu kan papanya. Kawan itu kayak itu kan bisa dipeparaki. Kawan kayak itu Allah yang Maha Ghani. Masya Allah. Apakah hendak pian diiyakannya? Oh, ini nang Maha nih. Wa abnahu an jati, akhirnya dia fana. Wa anpahu an sifati, hilanglah sifat diri manusia itu basariyahnya. Kayak apa itu? Summa aqoma bi baqai, akhirnya si hamba itu berdiri dengan kekekalan Allah Azza wa Jalla. An panaihi wa qayyama bi sifatihi, dia pun berkemah dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Pi panaihi, ini kan kayak apa memahaminya lah. Tabaddalat sifat bis sifat, maka bergantilah sifat dirinya dengan sifat Allah. Ini Pak, ini bakopilah namanya. Wa qamal wujudu bil wujud, berdirilah wujudnya dengan wujud Allah. Ada dirinya karena ada Allah, tidak ada dirinya karena Allah tidak menghendakinya. Fajaat kilaul wujudu, Allah pun memberi pakaian kepadanya dengan kedermawanan Allah. Ala yaddi pabi yasma'u wa bi bas yubsiru, yaitu dengan tangannya di mana dia bergerak. Pabi, dengan kerahmatan Allah dermawanlah dia kepada manusia. Ada tuh kayak itu dermawan, ulang akar tapi begawi, tapi dermawan, banyak duit sidin. Tuhan memberi. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika beliau berziarah di zaman hidup sidin, berziarah sidin ke Mesir, ke Mesir. Karena kuburan Imam Syafi'i di Mesir. Pas berjalan ke Mesir, ziarah ke Mesir ke makam Imam Asy-Syafi'i. Sudah di Mesir itu sidin pas berjalan melihat suatu keadaan banyak orang miskin di Mesir. Maaflah, ada orang Mesir sini lah. Banyak orang miskin. Karena dia bisa rumah jadi gelandangan banyak, kesian aja sidin nih. Lalu sidin menukar membeliakan tanah. Di situ tanah sebanyak 10 hektar. Sampai sekarang ada tulisannya Waqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Mesir. Ditukarkan sidin 10 hektar tanah di situ. Dan siapa? Untuk siapa? Siapa? Untuk fakir Mesir. Kenapa jadi sidin? Untuk itu akunnya mengeluarkan duit banyak. Jakat Siti ini berapa miliar doh? Ya kah? Coba cari tanah yang 10 hektar di kota ini adalah berapa kira duitnya? Habis itu Bang, dibalas Sidin. Ini dia Sidin tajak aja rumah. Sepuasika menajak. Ya kah? Ambil aja, kayaknya sampai di belakang-belakang kayak suruh aja tajak di sini. Misalkan tanah nih, diamnya situ. Aku wakapakan, kada boleh dijual tanahnya di sini. Tidak boleh dijual, tapi ambil aja manfaatnya untuk didiam itu. Bagus enggak? Adalah nang itu orang ini. Kenapa jadi beliau begitu? Al-jud minallah. Itulah kedermawanan dari Allah Azza wa Jalla. Paloi bersedekah, anak bersedekah 2000, duit ada 5.000, ada ambil duit 5.000, kawal aja paloi bangsul, kawal aja paloi 3.000. Jadi jarang nang disedekah ini bagian nang gelandangan nang di jalan tuh ya. Berapa ansulan 3.000, aku terima aja. Cuma aku hari ini gembira aja, aku nak bersedekah jualan ikam hari ini aja. Kamu bersedekah lawan aku berapa? 2.000 kalau aja. Aku bersedekah lawan ikam aja. 3.000 rupiah najar. Tepangan datang, ambil paloi 3.000 rupiah pulang. Berarti bujung paloi 1.000 rupiah. Saking pelit. Kenapa? Itulah baqo Allah Azza wa Jalla, kekekalan Allah. Tidak melihat lagi hartanya. Kita ini banyak aja pang nama aku sudah dekat dengan Allah. Tapi bersedekah, Masya Allah. Kada pernah Sidin bersedekah. Ayo, iya kalau lah.
Mun disuruh menasihati orang sidin kancang benar sampai urat lehernya keluar. Berceramah pintar, bersedekah pang, nah itu lain pulang tuh. Wa yasma'u wa bi yubsiru, dia mendengar, aku yang mendengar. Wa yubsiru, aku yang melihat. Pasohat hunalikal anani, itulah sampai ada orang berkata seperti Husain Al-Mansur Al-Halaj min qaulihim ana al-haq anallah, wis seolah-olah karena apa? Inya kada sadar lagi sudah nang kayak laron tadi itu mentapuk gugur ya lah. Ana Allah kada dainya, karena inya tidak ada. Kenapa sampai seperti itu? Cinta. Maka cinta ini pulang ndak bisa dipakai akal kita. Ya kalau lah, kau lah pakai akal cinta nih, ndak bisa. Pian tolon bini pian kalau masuk akal cinta, kalau pian kawin aja padahal sakit banget hidup. Jar bini pian jujurannya anu bangai aja bahari ya lah 10 juta kah, ratap aja kau ngotot mencariakan ya lah sampai bercampur di mana aja. Cinta dengan Allah begitulah, tidak bisa kecuali bisa merasakannya cinta itu ya lah. Apa aja orang tahi kambing rasa coklat rasanya. Wajah habatil isnaniyah, hilanglah arti keberduaan. Hilang arti dua, hamba dan Allah kan ada lagi. Nang ada sejatinya hanya Allah aja wajalla aja perasaannya lagi. Inya kan merasa lagi lawan dirinya. Saat-saat tertentu wa istihala takdirul bayan fil bayan. Sesuatu yang mustahil untuk diterangkan dari suatu keterangan apapun. Wa ta'azzara ayyubsiral wahid isnaini, sesuatu yang tidak memungkinkan untuk memperhatikan satu adalah dua adalah satu. Wa zalikal istihalati baqa ru'yatil muhibbi, semua itu adalah kemustahilan baqonya dengan pandangan yang dicintainya, ma'al mahbub, orang yang pecinta dengan orang yang dicintai. Inilah makna yang bersifat sirriyah, bersifat rahasia, bisa engkau tembus hanya dengan cinta. Jadi kita nang kada pernah cinta, tidak bisa mencintai, kada pernah cinta lawan Allah, tidak bisa kita tembus. Makanya sering konflik ya Pak, antara pecinta ya kan. Abu Yazid Bustami contohnya itu seorang ulama besar, tiba-tiba sidin masyhur beliau kepada Allah Azza wa Jalla ya Pak, udah bisa dia apa-apa, sudah melihat lawan Tuhan, tapi tidak terus menerus, karena waktu keadaan biasa sadar sidin, waktu beribadat sidin asik dengan Allah Azza wa Jalla. Mudahan ini menjadi keterangan atas pertanyaan bagaimana bisa seseorang itu bersatu dengan Tuhannya. Bisa, tapi bukan tubuh dengan tubuh, ya lah. Tapi magnetnya satu saja, namanya cinta, yang bisa melebihi daripada sekedar iman kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadikan mereka bersatu dalam arti magnetnya, perasaannya hilang, dirinya hanya keagungan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijamilillahi wassalati wa bijahi min yadis samai wassalatu wassalamu bijamilillahi wassalati rabbi ja'alna ummata sofihi min huna mal barkatal karamah panawirna wa dzurriyyatana bijamilillah wa sholati bijamilillahi wa sholati
wa bijahi ya di samai wassalatu wassalamu bijamilillahi wassalati sallim lana qaima ummatihi minhu narju aina rahmati wa karim lana wa auladana bijamilillah wa salati bijamilillahi wa salati wa bijahi min yadis samai wassalatu wassalamu bijamilillah